Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gesi, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Gesi, dan para hadirin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Gesi dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara yang telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara, mari kita baca hamdalah basmalah bersama, dan untuk agama lain dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Menuju acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Gesi kepada Bapak Dr. Andes Rohmat MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dan manajemen sekolah Negeri 1 Gesi, yang kami hormati Bapak Ibu guru calon penggerak angkatan 7 yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir di aula pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, termasuk untuk undangan dari panitia CGT pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormati, setelah sekian bulan dari awal pelaksanaan kegiatan CGP angkatan 7 ini, pada hari ini akan dilaksanakan
yang saya berharap ini tidak hanya untuk di semacam seminarkan ini, namun betul-betul diterapkan di dalam kehidupan persekolahan sehingga semakin hari semakin terbiasa. Yang namanya budaya itu kan berarti sudah membudaya harapannya melalui praktek-praktek kegiatan sehari-hari yang mungkin awal-awal harus dipaksa, kemudian dilaksanakan, digerakkan mulai dari tentunya adalah dari CGP-nya sendiri, ya. Dari CGP-nya sendiri untuk melaksanakan aksi-aksi nyata budaya positif itu di untuk diri sendiri, kemudian menyebar ibaratnya virus positif, jadi virus positif yang itu akan melahirkan mewabahnya virus positif itu untuk seluruh sivitas atau kebijakan serta negeri satu besi. Jadi harapannya seperti itu. Semakin nanti banyak CGP baik di angkatan 4 lulus, angkatan 7 sudah memulai disusul dari nanti angkatan berikutnya. Saya berharap kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya positif yang itu akan menumbuhkan kenyamanan dalam lingkungan belajar kita yang akhirnya akan meningkatkan prestasi, akan meningkatkan kualitas kompetensi dari para peserta didik yang harapannya nanti anak-anak itu bisa menghadapi berbagai tantangan hidup pada zamannya nanti, Ini harapannya seperti itu Bapak Ibu, monggo lewat kegiatan ini nanti bisa koreksi masing-masing mungkin kekurangan dan kelebihannya, dan akhirnya nanti bersama-sama menerapkan di dalam seluruh kegiatan di sekolah ini ya. Harapannya itu nyata betul, tidak hanya untuk diseminarkan seperti pada pagi hari ini. Minta tolong Bapak Ibu CGP dan seniornya yaitu GP ini mumpung masih di sini untuk memberikan dukungan positif ya, dukungan bersama-sama untuk pelaksanaan berbagai budaya positif yang semua yang diajarkan itu kan semuanya budaya positif, baik yang menyangkut karakter, yang menyangkut mungkin pengetahuan, manajemen dan sebagainya. Sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat melaksanakan kegiatan aksi nyata. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yaitu dari Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Sragen kepada Bapak Taufik Rahman Reskom MPD, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gresik, Bapak Dr. Selamat MD, yang saya hormati teman guru penggerak saya, Pak Kurnianto. Di sini teman guru penggerak. Juga Bapak Ibu CGP yang tetap semangat, luar biasa. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Yang Kuasa bahwa pagi hari ini aksi nyata Bapak Ibu dilaksanakan di sini bersama-sama. Dan ini adalah wujud aksi nyata dari materi di LMS dan tugas-tugas PGP. Bapak Ibu, kami akan sampaikan berkaitan dengan proses PGP yang Bapak Ibu lakukan. Jadi BPGP Jawa Tengah itu mempunyai staf PGP di masing-masing kabupaten kota yang akan terus mengontrol pergerakan atau aktivitas dari teman-teman CGP maupun guru penggerak. Jadi di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada sekretariat PGP pendidikan guru penggerak yang selalu berkoordinasi dengan
Balai Besar Guru Penggerak. Yang pertama untuk memantau aktivitas guru penggerak yang sudah dinyatakan lulus dan CGP yang ada. Nah, kemudian ini adalah bentuk latihan Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah Bapak Ibu sekalian dinyatakan lulus, nanti akan tetap terikat dengan komunitas guru penggerak karena huruf C-nya sudah hilang. Tinggal guru penggerak, nanti akan bergabung dengan komunitas guru penggerak yang itu berjenjang sampai ke tingkat provinsi. Nah, Bapak sekalian, bersyukurlah kalau Bapak Ibu yang hadir, yang ikut di grup angkatan 7 itu banyak ya, ada 6 orang, sehingga bisa saling kolaborasi. Dan bersyukur juga Bapak Ibu, Bapak-bapak kepala sekolah memberikan support yang luar biasa terkait dengan PGP ini ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Karena apa? Karena kita mendapatkan cerita di tempat lain itu begitu sulitnya. Padahal kepala sekolah sudah memberikan izin dan memotivasi untuk mendaftar, tapi begitu mau mengadakan aksi nyata, kemudian ada pendampingan, itu harus di luar jam mengajar. Ya, terus kalau anak SMA, SMK harus ngampak ke sana, repot. Nah, alhamdulillah kita diberikan ruang yang luar biasa, karena apapun alasannya kegiatan seperti ini juga bagian dari pengembangan guru. Kalau guru tidak pinter ya bagaimana siswanya juga pinter. Ini yang perlu kita syukuri bersama-sama. Kemudian sekalian, di dalam koordinasi kami di Koordinator Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah maupun dengan BPGP, kita diminta untuk mendampingi dan mengawal teman-teman CGP dari pendaftaran sampai mereka nanti lulus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan, ya bukan kita merasa pinter, tidak ya, karena kami yang sudah dinyatakan lulus itu dianggap sudah punya pengalaman bagaimana nanti pelaksanaannya. Meskipun pada saat Zoom hari Jumat kemarin itu disampaikan teman-teman guru penggerak ataupun teman-teman pendamping praktek yang ingin melanjutkan PGP-nya, misalnya pendamping praktek yang kemarin mau masuk jadi pendamping praktek yang angkatan 9-10 itu harus melalui proses penyegaran, karena ternyata kurikulum pendidikan guru penggerak dari angkatan 1 sampai 4 itu begitu masuk angkatan 5, 6, 7 ke depannya itu sudah berubah kurikulum, sudah ada perubahan banyak sekali. Sehingga karena ada perubahan, kapan perubahan dimulai sejak angkatan 5. Angkatan 5 di Kabupaten Sragen bagaimana itu ya? Tidak ada ya. Yang ada di angkatan 7, 8, 9, 10. Ini. Jadi ini adalah kurikulum yang baru dari pendidikan guru penggerak, dan tenang saja ya Bapak Ibu sekalian, pokoknya dinikmati saja. Nanti kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan teman-teman guru penggerak di sini maupun di tingkat kabupaten maupun di dinas provinsi, dinas pendidikan Kabupaten Sragen, nanti bisa berkomunikasi dengan kami yang ada di sini. Selamat dan sukses untuk Bapak sekalian. Semoga selalu diberikan kelancaran dan nanti juga akan lulus menjadi guru penggerak untuk angkatan 7 ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya dari Wakil Kepala Bidang Ketenagaan kepada Bapak Purnianto ST MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Bapak yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami cintai dan banggakan Bapak Ibu beserta sosialisasi atau penyebaran pemahaman pengalaman penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak, dan terkhusus Bapak Ibu peserta Diklat Guru Penggerak SMK Negeri 1 Gresik.
Di sini saya sebagai wakil kepala sekolah bidang SDM sangat bersyukur dan bangga bahwa di SMK kita yang terkenal di istilahnya di pinggiran, tetapi ternyata mempunyai guru-guru yang sangat bersemangat untuk maju. Terbukti kita itu juga disebut mempunyai peserta guru penggerak yang terbanyak, pendidikan guru penggerak yang terbanyak di angkatan ke-7 ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi maksud saya ini adalah ini menunjukkan eksistensi ya. Jadi kita bisa istilahnya mencoba mewarnai pendidikan di Kabupaten Sragen. Terutama kemarin di Serpak Yanto itu kita masuk 5 besar ya, istilahnya yang sering dicari istilahnya. Jadi kalau orang mencari-cari SMK kita, SMK Gesi itu bisa muncul di halaman pertama dari slide yang lain. Nah, istilahnya adalah menjadi kebanggaan untuk kita semua. Jadi semoga nanti dengan angkatan yang pertama di SMK ini kita bertiga, Pak Taufik, saya dan Bu Ati ini masih merasa belum bisa mewarnai ya, karena memang istilahnya orientasi dulu dengan sekarang itu agak berbeda. Jadi sekarang ini guru penggerak menjadi salah satu pintu yang sangat penting di setiap kebijakan pendidikan. Ini kita manfaatkan untuk kemajuan secara pengembangan pribadi guru dan umumnya untuk kemajuan sekolah. Jadi saya hanya bisa memberikan semangat dan mendorong, dan mudah-mudahan nanti kami juga bisa membantu dan memfasilitasi semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai lulus. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara inti kepada rekan calon guru penggerak angkatan 7 SMK Negeri 1 Gesi dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gesi, yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Gesi dan para hadirin yang saya banggakan. Bapak Ibu, kita langsung saja ke materi. Jadi hari ini kita mengumpulkan Bapak Ibu semua untuk hadir di tempat ini dengan tujuan menjadi peserta dari aksi nyata yang kami lakukan, yaitu CGP angkatan 7 dari Kabupaten Sragen, tepatnya di SMK Negeri 1 Gesi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu program kami untuk menyebarkan apa yang telah kami pelajari, dan hari ini menjadi salah satu bagian aksi nyata kita. Jadi memang yang diutamakan kita harus berbagi nih Bapak Ibu, menyampaikan apapun itu. Nah, yang kami pelajari adalah tentang modul 1.4, lebih tepatnya pada budaya positif. Jadi hari ini tema yang kita angkat adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, next selanjutnya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang konsep budaya positif. Jadi budaya positif itu di dalamnya terdiri dari beberapa subtema ya Bapak Ibu. Ada beberapa bahasan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi hari ini kita akan membahas poin-poin ini. Oke, langsung saja. Pembahasan yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Jadi di sini mari bekerja bersama, belajar keras, saling apa itu ya? Berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi hingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Baru di sini adalah lebih ditekankan pada pembelajaran diferensiasi. Jadi yang digaungkan saat ini itu adalah pembelajaran diferensiasi. Apa itu? Yaitu pembelajarannya, jadi dia melihat karakteristik siswanya. Diferensiasi itu kan berarti perbedaan, perbedaan kemampuan. Jadi di situ di dalamnya nanti akan ada yang namanya slow learner atau yang siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang dia lebih lemah menangkap. Nah, kita harus bisa mengakomodasi kebutuhan mereka. Jadi setiap siswa tidak mungkin kita samakan Bapak Ibu. Nanti di kelas A ternyata kelas A itu ada 1-2 orang yang belajarnya cepat, tapi ada yang belajarnya lambat. Nah, kita tidak bisa untuk memukul rata. Jadi di paradigma pendidikan baru ini kita harus memenuhi kebutuhan mereka juga supaya ya semua tujuan tercapai, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi lebih mengambil ke kebutuhan anak, dan yang lebih ditekankan untuk pendidikan baru yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini karakternya harus kuat semua gitu Bapak Ibu. Apa saja itu ya banyak yang ada yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berpikir kritis, bergotong royong, itu harus kuat semua. Seperti itu belajar paradigma baru. Selanjutnya, nah dalam budaya kita makna disiplin. Nah ini kita membahas tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu erat kaitannya dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan disiplin itu pasti tidak nyaman Bapak Ibu. Misal anak dituntut untuk kamu harus menggunakan seragam dengan tertib, itu kan berarti dia harus melakukan effort, melakukan sebuah usaha supaya dia bajunya tetap tertib, atau harus mengerjakan PR tepat waktu, misalnya seperti itu kan membutuhkan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu. Harusnya mereka di rumah bisa duduk santai, nonton TV dan lain sebagainya, tapi ternyata dengan harus disiplin mereka harus merasakan ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu sangat erat sekali dengan ketidaknyamanan karena di luar kebiasaan yang ingin bersantai di zona nyaman seperti itu. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sebagai pendidik kita harus memunculkan disiplin positif itu bagaimana caranya siswa itu muncul dari dalam hati, tidak dari dukungan luar atau motivasi ekstrinsik. Jadi harus intrinsik, jadi dari dalam dirinya. Nah bagaimana munculnya itu? Ya itu adalah PR besar kita Bapak Ibu. Bagaimana kita memunculkan motivasi-motivasi untuk dia menjadi disiplin. Nah sebagai guru contohnya paling sederhana ya dengan memberikan contoh ya Bapak Ibu. Meskipun saya sendiri pun masih belum bisa untuk maksimal mendisiplinkan diri, tapi mau tidak mau sebagai seorang pendidik ya harus mau mendisiplinkan diri supaya ditiru oleh anak kita seperti itu. Lalu di situ yang perlu ditekankan Bapak Ibu dalam budaya positif, mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang baik pada umumnya. Contohnya, misal jujur. Itu saya yakin Bapak Ibu mau dari Jawa sampai Papua atau mau dari Indonesia sampai kemana negara mana pun jujur itu pasti baik. Makanya dia dinilai sebagai kebajikan universal seperti itu. Jadi minimal anak-anak kita itu punya nilai-nilai kebajikan universal yang ketika dia pindah ke suku manapun, dia berpindah ke tempat manapun, ke negara manapun, ya dia kalau melakukan itu tetap dianggap baik karena itu sudah masuk dalam kebajikan universal. Selain jujur kan ada tanggung jawab seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya kurang lebihnya minimal lah kita memunculkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu. Baik, itu adalah sedikit penjelasan dari disiplin positif. Selanjutnya, oh ya Bapak Ibu, tadi contohnya itu kan di samping, di gambar samping itu tadi ada bisa di back dulu operator, di back lagi kembali lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh sederhana saja. Gambar ini adalah
salah satu contoh yang sudah kami lakukan dari rekan-rekan CPP lakukan yang di atas itu adalah Pak Radisnya. Dia membiasakan anak untuk melakukan sopan santun nih. Kalau di budaya Jawa itu seperti unggah-ungguh. Kalau melewati orang yang lebih tua, sedikit menundukkan badan. Nah, unggah-ungguh itu kan tergantung dari kondisi dari mana dia berasal. Yang berikutnya yang bawah itu salah satunya adalah menyapa siswa ketika mereka hadir di sekolah. Untuk salam sapanya seperti ini sederhana Bapak Ibu. Tapi kalau ini diterapkan, insya Allah menjadi karakter yang baik bagi siswa kita. Kadang anak itu melewati orang tua, kalau anaknya karakternya baik, pasti dia akan sedikit menunduk, unggah-ungguh seperti itu. Beda dengan yang karakternya belum baik. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham. Oke, berikutnya. Oke, disiplin positif, masih disiplin positif. Oke. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodorkan ancaman atau hukuman. Jadi intinya dari disiplin positif ini kita harus memunculkan dalam diri siswa kita. Nggak perlu disogok, nggak perlu dihukum. Jadi harus memunculkan kesadaran dirinya. Ketika dia sudah sadar, dia mau menerapkan, berarti dia sudah berhasil melakukan disiplin positif. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia dari yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, utamanya di modul 1.4 kita belajar tentang ini Bapak Ibu. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Ada berapa itu? Ada 5 ya yang kita pelajari. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup jelas. Semua manusia hidup tujuannya untuk bertahan hidup. Ya, mau makan ya bertahan hidup, mau bekerja tujuannya juga bertahan hidup. Jadi itu adalah kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, jadi kebutuhan kita itu adalah salah satunya adalah disayang ya Bapak Ibu dan merasa diterima. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau tinggal di suatu tempat tapi tidak disayang, jadi public enemy, dimusuhi, pasti tidak menyenangkan ya Bapak Ibu. Kemudian rasa diterima, bisa dibayangkan ketika kita di sebuah tempat kita tidak diterima, pasti kan tidak menyenangkan, kita tidak nyaman. Nah, siapapun orangnya, mau siswa, mau guru, mau siapapun, pasti dia ingin disayang dan ingin diterima. Nah, itu adalah salah satu juga kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, berarti sebenarnya manusia itu juga butuh penguasaan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ya apapun. Dia ingin menguasai sesuatu atau dia ingin berarti begini Bapak Ibu, misalnya dia ternyata diamanahi untuk menjadi seorang misalnya ketua kelas paling sederhana dari anak kita. Dia pasti ingin bisa menguasai siapa? Ya, anak-anak lainnya, teman-teman lainnya. Ketika dia mampu menguasai, ya berarti dia mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya gitu. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Jadi semua orang berhak untuk bebas, ya, bebas berpendapat, bebas berpikiran. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan dasar hidup manusia. Dan yang terakhir adalah kebutuhan manusia akan kesenangan. Ini udah pasti tidak perlu dijelaskan Bapak Ibu pasti sudah paham ya. Karena kita semua itu pengennya senang. Apapun yang kita lakukan pengennya ya senang berarti itu kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Saya rasa nggak ada orang di dunia ini punya cita-cita yang sedih, nggak ada ya. Pengennya pasti senang. Begitu. Itu adalah 5 dasar kebutuhan kita. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu adalah niat ya Bapak Ibu kalau saya menilainya. Niat, tapi munculnya dari sesuatu yang disadari atau tidak disadari. Saya niat belajar
karena nilai saya jelek. Nah itu kan berarti kan sesuatu yang disadari berarti dia udah masuk dalam motivasi karena dia berubah perilaku dari yang awalnya tidak mau belajar menjadi belajar. Nah yang tanpa disadari bagaimana? Ya tanpa disadari dia tidak ada niat, tapi karena dia melihat temannya nilainya baik misal, terus dia akhirnya mau belajar, itu tanpa disadari. Nah itu juga masih masuk motivasi. Selanjutnya, menghindari ketidaknyamanan lingkungan, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi motivasi itu kan dibagi menjadi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu. Intrinsik itu yang saya sebutkan tadi, misal ada anak tidak bisa dapat nilai baik, terus dia dalam diri kok nilaiku elek ya. Berarti yang saya lakukan adalah saya harus belajar nih untuk mencapai nilai baik saya itu intrinsik. Kenapa? Karena dari dalam dirinya sendiri. Nah dia akan berubah menjadi ekstrinsik ketika apa? Ketika misal nilai saya jelek nih, ternyata teman sebagus saya nilainya bagus. Wah, kok bisa ya dia nilainya bagus? Akhirnya dia termotivasi. Nah itu akhirnya apa? Itu jatuhnya nanti jadi ekstrinsik karena dia dari orang lain, tidak dari dirinya sendiri. Nah yang paling baik adalah motivasi itu adalah yang intrinsik. Nah di situ ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia hanya mau mengerjakan PR kalau sudah dimarahi oleh gurunya. Kalau nggak dimarahi gurunya berarti dia nggak kerjakan. Nah, itu kan berarti masuknya ekstrinsik ya Bapak Ibu. Karena dia menghindari ketidaknyamanan, nggak nyaman diomelin, atau dia ingin menghindari hukuman. Saya nggak pengen dihukum nih, berarti saya harus mengerjakan. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Contoh lain lagi, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya dia itu melakukan sesuatu karena pengen dipuji, ingin dihargai, wah dia paling keren nih, dia paling jos nih. Nah itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Nah yang paling baik yang mana? Ya ini yang terakhir, yang motivasi intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi dia sudah tahu Bapak Ibu bisa membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik. Berarti biar saya nanti jadi baik saya harus ini. Nah ketika dia sudah menyadari nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri, berarti itu sudah masuk dalam motivasi intrinsik. Gitu ya Bapak Ibu, ini adalah pembahasan tentang motivasi perilaku manusia. Baik, selanjutnya kita bahas tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, apa itu? Identitas gagal itu maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita identitas itu kan berarti wujud dari dirinya dia ya. Identitas dirinya dia. Apa yang dia miliki? Itu akan gagal Bapak Ibu. Ketika apa? Dibagi menjadi dua, hukuman dan penghargaan. Dihukum itu contohnya wujudnya nanti kalau kita menghukum menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah identitas itu akan gagal muncul ketika kita selalu sering menghukum anak. Ketika kita menghukum anak secara terus menerus, kesalahan kecil selalu dihukum, misalnya kecil aja dihukum. Yang terjadi apa? Otomatis harga dirinya tersakiti. Aku perasaan melakukan apapun kok salah terus ya. Berarti kan dia mengalami kayak dilematis dalam dirinya. Berarti kan dia merasa tersakiti. Dia pasti akan tidak nyaman dengan kita. Sebenarnya dia ingin bercerita, tapi karena terlalu sering dihukum, akhirnya apa? Gak mau cerita karena menganggap kita sebagai apa? Orang yang tidak nyaman bagi dia. Terus efek dari hukuman ini juga nanti akan murid jadi rendah diri. Karena apa? Tidak punya kepercayaan diri Bapak Ibu. Jadi kita misalnya memberikan sesuatu, anak salah, terus kita menghukum. Akhirnya ketika dia mau mencoba hal baru, takut. Takut apa ya? Takut salah, begitu. Itu akan hukuman-hukuman yang secara kontinu kita berikan akan memberikan identitas yang gagal. Kita gagal membentuk sebuah identitas yang baik, yang kokoh, gitu. Selanjutnya penghargaan. Sama Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu kalau dilakukan terus menerus, anak dikit-dikit dihargai, wah keren juara satu ya,
penghargaan itu juga nggak terus-terusan harus kita berikan Bapak Ibu, nanti dia nggak bisa membedakan mana yang baik, beneran baik, mana yang super baik, mana yang paling baik. Jadi narsis ya Bapak Ibu nanti jatuhnya, dan itu nggak baik. Jadi penghargaan itu diberikan ya kalau dia melakukan sesuatu yang spesial ya diberikan. Kalau biasa-biasa saja ya sudah begitu. Supaya dia tahu kapan waktunya dihargai, kapan biasa aja. Nah, penghargaan yang terus-menerus itu tidak akan efektif. Terus merusak hubungan. Merusak hubungan siapa? Ya antar teman. Ibu, Bapak Ibu bisa membayangkan kalau di kelas kita selalu memuji satu anak. Terus yang dipuji setiap hari, kamu keren Mas A, Mbak A, yang dipuji hanya itu terus. Pasti akan ada rasa iri dari dalam diri teman yang lainnya. Nah, itu akan membentuk identitas yang gagal. Narsis itu salah satu identitas yang gagal ya Bapak Ibu. Terus mematikan kreativitas karena dia terlalu sering dihargai. Jadi kreativitas dia kayak nggak ada gitu. Terus menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ya begitu. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi intinya restitusi itu pembentukan karakter yang lebih kuat yang mau dimunculkan yang apa gitu. Nah terus ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu intinya kalau bahasa saya paling sederhana itu tidak menghakimi. Jadi bagaimana caranya ketika anak membuat kesalahan itu dia merasa tidak dihakimi dan dia mampu mencari solusinya. Jadi saya salah, kita tidak fokus pada kesalahannya Bapak Ibu. Ya tidak perlu anak, diri kita sendiri saja pun kalau kita terlalu fokus sama masalah, endingnya apa? Membesar-besarkan masalah dan tidak mendapatkan solusi. Nah, fungsi dari restitusi itu sebenarnya seperti itu. Jadi bentuk ciri-cirinya nanti muncul rasa ingin mencari solusi, tidak fokus pada masalah dan seperti yang ada di situ. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu. Jadi saya ada di sini sebenarnya juga karena saya masih kecil ya, kecil orangnya tapi bukan badannya. Jadi Bapak Ibu, tujuan kami mengadakan aksi nyata modul 1.4 ini tidak ada maksud tertentu ya Bapak Ibu. Kita hanya sharing apa yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang kami pelajari kita rangkum menjadi beberapa slide ini. Kami berharap ke depannya semoga ada hal positif yang tertularkan. Jika dikira itu baik, ya kami berharap bisa diterapkan di sekolah. Jika tidak baik, kami menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya menjelaskan kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Radis tentang perbedaan. Begini Bapak Ibu. Tadi Bapak Radis sudah menceritakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi. Dari yang kami pelajari, sebuah kasus Bapak Ibu, jika siswa melakukan pelanggaran itu dia bisa diselesaikan sesuai dengan posisi kontrol kita. Kita maunya seperti apa? Kasusnya sama, tapi penyelesaiannya bisa berbeda. Dan pasti respon siswa itu juga akan berbeda. Yang pertama, kami mengambil contoh kasus. Misal, contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ketika kita melakukan sebuah tindakan kepada anak, itu bisa berarti 3. Yang pertama hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ketika siswa mengalami cedera secara psikis,
dia merasa sakit hati, dia merasa dihakimi, dan dia merasa diberikan hukuman yang memberatkan, maka kita sebagai guru sudah menjadi penghukum. Begitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah konsekuensi. Contohnya, dengan kasus yang sama, dia bisa berubah menjadi konsekuensi ketika guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Jika hukuman, Bapak Ibu memberikan sesuatu yang di luar apa yang menjadi pelanggarannya. Di situ sudah tahu siswanya sering tidak mengerjakan PR, tapi malah disuruh hormat bendera. Berarti kan boten nyambung nih Bapak Ibu. Kalau boten nyambung berarti dia masuk ke hukuman. Tapi ketika dia disuruh mengerjakan PR, tapi jumlahnya lebih banyak, sebenarnya nyambung dengan tindak pelanggarannya. Tapi kan dia harus mengerjakan berkali-kali lipat. Nah, jadi kan siswa sedikit ada rasa takut, ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati. Nah, itu dengan kasus yang sama bisa berubah menjadi konsekuensi. Nah, hal yang paling tepat dari apa yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, yang kita lakukan bukan sebagai penghukum, pemberi konsekuensi, tetapi dengan melakukan restitusi. Yang pertama kasusnya adalah sama, kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, tetapi ketika kita melalui restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bedanya antara restitusi, hukuman, dan konsekuensi di sini adalah efeknya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan restitusi, siswa tidak akan merasa disakiti, tidak merasa dihakimi. Dalam artian kita fokus pada solusinya, jadi bukan kesalahan siswanya. Kamu kok nggak kerjakan PR? Seperti itu. Piye nanti bagaimana? Seperti itu. Ternyata yang benar, saya pun sering Bapak Ibu melakukan seperti itu. Jadi setelah saya ikut pendidikan guru penggerak ini, saya menyadari, loh berarti selama ini saya itu salah ya, begitu. Ternyata yang benar harus melalui proses restitusi. Yes, memang tidak mudah Bapak Ibu, karena kita harus pendekatan dengan siswa lebih ekstra. Kita harus menanyakan, kamu sudah tahu belum salahnya apa, kenapa kita panggil, kenapa kok begini, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini adalah posisi yang lebih baik tidak kita ambil, karena penghukum ini adalah yang paling tidak diinginkan bagi siswa. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, kelima pemantau dan keempat pemantau dan kelima manajer. Penjelasannya sepertinya ada di slide berikutnya, Pak Bu Okta seperti. Nah, jadi begini Bapak Ibu, bedanya dengan kasus yang sama, kita bisa menjadi penghukum seperti ini. Contoh kata-katanya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kan mencederai perasaan siswa. Kita bisa menjadi penghukum seperti itu posisinya. Tapi kita juga bisa membuat siswa itu dalam posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi bocah itu dibikin dia caranya seolah-olah, duh, aku salah ya. Ternyata saya merasa bersalah, seperti itu. Dengan cara seperti apa? Contoh, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, penekanan pembuat rasa bersalahnya itu, saya kecewa sama kamu. Nanti kan anak jadi merasa bersalah. Jadi itu posisi kontrol kita yang bisa kita ambil. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, kita bisa memposisikan diri kita menghadapi masalah dengan anak itu sebagai teman. Contoh sebagai teman adalah, ayolah nak, misal, ayolah nak yang tertib, buat bu guru bangga ya. Gitu. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi besok jangan diulangi ya. Itu contoh posisi sebagai teman, seperti itu. Dan yang keempat yaitu pemantau. Kalau pemantau berarti kita posisinya di luar, memantau saja.
kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi anak tahu sendiri, terus habis itu, oh iya saya sudah melanggar ini. Gitu. Nah dari hasil yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak, yang paling tepat adalah menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Begitu. Dan ini yang paling sulit diterapkan Bapak Ibu. Yang paling mudah memang yang paling kiri ini paling mudah. Dan saya pun sering melakukannya. Dan yang paling sulit adalah posisi yang paling kanan ini. Sebagai manajer itu posisi kontrol kita contohnya dengan memberikan, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahannya? Jadi dilempar kembali Bapak Ibu. Sudah tahu salahnya, terus dilempar kembali ke siswanya. Jadi dilempar kembali ke siswanya untuk mencari solusinya sendiri. Kita hanya mendampingi di samping. Begitu saja Bapak Ibu, ini adalah jatah saya hanya 3 slide. Jika memang itu baik, boleh diadaptasi, diterapkan. Saya juga belajar. Sekali lagi saya di sini tidak menggurui, tapi di sini saya menyampaikan apa yang telah kami pelajari. Saya juga masih belajar untuk dalam posisi itu. Begitu. Nah, ini adalah kita bahas tentang keyakinan kelas itu, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu intinya hampir sama seperti peraturan kelas, Bapak Ibu. Cuman bahasa yang digunakan adalah kalimat-kalimat positif dan kalimat-kalimat yang mengandung nilai kebajikan universal. Hampir sama sebenarnya dengan peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih menekankan pada dalam diri siswa. Beda ya Bapak Ibu. Contoh misal, kalau peraturan itu kan lebih cenderung sifatnya dari membuat peraturan imbasnya ke yang diberi peraturan. Siswa harus siswa dilarang bermain HP di kelas. Itu kan jelas itu Bapak Ibu. Yang membuat peraturan menekankan pada yang diberi aturan. Apa itu? Tidak boleh bermain HP di kelas. Itu peraturan. Tapi dia akan berubah menjadi keyakinan kelas ketika misal dirubah bahasanya Bapak Ibu. Kita saling menghargai dan menghormati saat pembelajaran berlangsung. Itu kan berarti dalam dirinya ya Bapak Ibu. Rasanya saja sudah beda. Berarti di dalam dirinya itu keyakinan saya di kelas ini adalah saya harus menghormati dan menghargai. Kan salah satu wujud menghormati guru apa? Ketika diterangkan tidak bermain HP. Jadi dia tidak mengikat, bentuknya tidak keras sekali itu loh Bapak. Bahasanya kan kalau orang keras ya, lebih keras. Dilarang bermain HP di dalam kelas. Bandingkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan berarti apa yang diyakini di kelas. Jadi yang ada di dalam hatinya. Oh, bahasanya lebih ringan dan lebih universal. Terus kalimat yang keluar juga kalimat-kalimat bentuknya kalimat-kalimat positif, saling menghargai dan menghormati seperti itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kalau itu lebih ke peraturan ya Bapak Ibu. Jadi kenapa harus ini? Kenapa harus ini? Ya manusia kan hidup dalam aturan Bapak Ibu. Kalau tidak mau diatur ya gimana? Kita aja bekerja menggunakan peraturan. Meskipun anak-anak bilang Bu, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya kalau peraturan, makanya jangan bikin peraturan, bikinannya keyakinan kelas saja Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu, kebetulan itu modelnya saya sendiri ya Bapak Ibu. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus dibuat sebelum pembelajaran berlangsung. Kalau bahasa saya waktu kuliah dulu seperti kontrak belajar nih. Tapi kalau kontrak belajar kan ada yang meliputi nanti penilaiannya berupa apa, persentasenya berapa. Kalau itu kan kontrak belajar. Kalau keyakinan kelas apakah harus disusun bersama murid? Iya. Beda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan saya sendiri yang bikin, terus saya
siswa itu bisa. Tapi kalau keyakinan kelas tidak bisa. Harus dilakukan bersama dengan muridnya karena harus disepakati. Oke. Gitu. Terus berdiskusi tentang peraturan. Kalau misalkan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas, ini prosesnya adalah yang pertama diskusi dulu. Apa nih yang kira-kira harus kita yakini selama belajar bersama, misalnya itu. Setelah berdiskusi, terus kita eliminasi tuh mana bagian yang paling penting. Selanjutnya dituliskan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya diyakini tok itu enggak. Jadi dituliskan kemudian dijadikan seperti itu contohnya. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Kemarin saya membuat ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita saling menjaga kenyamanan dan keamanan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya contoh sederhana. Kalau kita saling menjaga keamanan dan kenyamanan, namanya saja menjaga kenyamanan, berarti semua orang yang ada di situ berhak untuk nyaman. Tujuannya apa? Supaya tidak ada bully di dalam kelas. Kalau dia membuli temannya, otomatis temannya kan merasa tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita saling menghormati dan menghargai. Nah, ini seperti contoh yang saya berikan tadi. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi nggak ada ceritanya ketika guru menerangkan terus muridnya ngoceh karpe dewe. Ngoceh karpe dewe berarti kan dia tidak menghargai gurunya. Nah, kalau keyakinan kelasnya sudah masuk ke dalam diri siswa, berarti dia akan selalu mengingat bahwa oh ya saya harus menghargai ini. Jadi gurunya ngomong ya dia diam, atau temannya berpendapat ya dia diam. Seperti itu. Terus kita selalu bersemangat berdua bersama, kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Nah, itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan ini bisa dimodifikasi tergantung dengan kondisi kelas Bapak Ibu semua. Seperti itu. Jadi boleh ditiru. Kalau ada yang positif silakan diambil. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, tidak tegas Bapak Ibu. Enggak, kayaknya kesannya itu kayak dia tahu gitu ya, karena dia bentuknya keyakinan bukan peraturan. Terus berupa pernyataan universal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa universal. Jadi ketika dia diterapkan, misalnya ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu kalau saya menangkap tuh ciri-cirinya dia diterapkan dimanapun bisa. Mau di kelas A, di kelas B, di sekolah A, di sekolah B bisa. Kenapa? Karena itu wujudnya bahasanya adalah bahasa universal. Jadi dimanapun dia bisa diterapkan. Beda kalau di sebuah kelas peraturan itu kan kalau peraturan jelas. Peraturan SMK Negeri 1 Besi berarti miliknya SMK 1 Besi. Tidak bisa diterapkan di yang lain. Begitu maksud saya. Terus selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, maksudnya kalimatnya positif Bapak Ibu. Jadi bentuk kalimatnya positif, misalnya dilarang mencontek berarti diubah dengan kata-kata jujur gitu. Atau misalnya tidak boleh terlambat, bukan tidak boleh terlambat Bapak Ibu. Jadi bahasanya bukan tidak boleh terlambat tapi datanglah tepat waktu. Nah, itu kan bahasanya, kalimatnya positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu nggak kayak peraturan. Kalau peraturan itu panjang, ada balet yang numbering lah. Nah, kalau keyakinan kelas tidak. Jadi dia hanya merangkum saja, sifatnya merangkum, tapi bisa diterapkan ke semuanya. Tuh. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan ya. Jadi keyakinan antara satu kelas dengan kelas lainnya, sekolah satu dengan sekolah lainnya itu ya dilihat sifatnya, kondisi sekolahnya. Semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuat ya. Kalau keyakinan kelas berarti ya warga kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti warga sekolah. Gitu ya. Itu proses pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, yang dilakukan dalam segitiga restitusi itu ada tiga tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, misal siswa kita melakukan kesalahan
salahnya dia itu apa itu harus disadari sama dia sendiri, jangan kita yang menyadarkan. Nah itu adalah bentuk bagian dari menstabilkan identitas, begitu ya. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Maksudnya apa? Misal anak melakukan kesalahan, kita jangan serta-merta kamu habis ini loh, enggak. Tapi kita sampaikan aja dulu, kamu kenapa saya panggil ke sini sudah tahu salahnya apa, misal begitu. Nah berarti kan anak tahu salahnya dia sendiri, jadi dia menyampaikan kesalahan dia sendiri tanpa kita yang menanyakan. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan ya. Yang terakhir ketika dia sudah tahu kenapa dia dipanggil, sudah tahu salahnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berarti diingatkan kembali Bapak Ibu, kemarin keyakinan kelas kita apa ya? Apakah kamu melanggarnya? Nah, setelahnya baru mencari solusi. Seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebihnya langkah segitiga restitusi. Oke, berikutnya. Nah ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Sebentar. Jadi ini adalah yang saya lakukan. Salah satu prakteknya boleh dicoba. Jika itu baik boleh dicoba. Begitu. Dari depan, di bawah. Dari depan. Dari depan. Oke. Silakan disimak Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas ilustrasi kontekstual modernisasi kehidupan, yaitu tentang segitiga restitusi. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktik penerapan segitiga restitusi oleh siswa-siswi sekolah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses peningkatan kondisi dari untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kehidupan mereka yang benar-benar sepanjang tahun 2004. Maka proses penerapan segitiga restitusi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam persiapan praktik penerapan segitiga restitusi, saya membagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, pengembangan ide. Yang kedua, penulisan skenario. Yang ketiga, memulai. Dan yang terakhir, pengembangan. Sebelum ke pembahasan kasus, berikut saya membuatkan keyakinan relasi kita sebagai sebelumnya. Yang pertama, kita saling menjaga kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, kita saling menghargai keberadaan. Yang ketiga, kita selalu bersemangat untuk bersama. Dan yang terakhir, kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Dalam praktik penerapan segitiga restitusi, saya mengambil 2 kasus. Kasus pertama, siswa menulis. Kasus 1. Selama 3 kali pertemuan berturut-turut menceritakan seorang siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Gresik dengan wajar membolos karena dia ingin menghindar dan merasa bahwa pelajaran ini sangat mencuri hidupnya. Ada seorang siswi lain di kelasnya yang mengatakan kepada guru bahwa Lanjar kerap kali pergi ke perpustakaan jika mau bolos. Berdasarkan hasil laporan dari Lanjar tersebut, maka guru memanggil Lanjar dan menyelesaikan permasalahannya dengan angka segitiga restitusi. Mbak Lanjar tahu nggak namanya restitusi? Tidak tahu. Mbak Lanjar berapa kali pertemuan itu nggak itu kan? Iya. Mbak Lanjar membolos ya. Dari menurut informasi katanya Mbak Lanjar itu membolos di perpustakaan. Benar? Iya. Kenapa kok setiap pelajaran ibu sering bolos? Saya tidak suka pelajaran matematika karena pelajaran matematika itu sangat sulit dan memberatkan. Oh gitu, pelajaran matematika susah ya.
Lantas misalnya Mbak Raja tidak bisa belajar matematika, apakah benar lulus? Iya, tidak benar. Oke, berarti kalau Mbak Raja sudah tahu, Mbak Raja masih ingat ya sama keyakinan kelas kita? Masih. Nah, dalam keyakinan kelas kita, salah satunya ada saling menghargai dan menghormati. Kira-kira kalau Mbak Raja bolos sekolah, itu termasuk melanggar keyakinan kelas kita enggak? Iya, Bu. Di keyakinan kelas kami harus saling menghargai dan menghormati. Dan membolos artinya saya tidak menghargai Ibu. Jadi menurut Mbak Raja, menghargai dan menghormati orang lain itu penting nggak? Karena saya juga ingin dihargai. Baiklah, jadi kamu sudah tahu bahwa keyakinan kelas kita ini baik dan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi hal itu manusiawi, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, karena melakukan kesalahan itu kita tetap harus memperbaiki ya. Nah, menurut kamu, langkah apa yang harus kamu lakukan agar kesalahan ini tidak terulang lagi? Saya akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan membolos lagi, Bu. Baik, terima kasih sudah memperbaiki keadaan dan berusaha baik ya. Ibu doakan semoga Mbak Raja jadi anak baik, anak sukses, dan mampu memahami peraturan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanjar Aprilia dari kelas 10 Busana 1. Awalnya saya takut dipanggil oleh Bu Risa karena telah melakukan kesalahan membolos pada jam pelajaran. Namun ternyata saya tidak dimarahi, tetapi justru dibantu untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya sangat senang dan tidak dihakimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, siswa melakukan bullying fisik. Kasus 2, Asri adalah seorang siswa kelas 1 di SMA Negeri 1 Gresik. Dia kerap kali melakukan bullying secara verbal pada temannya yang bertandingnya adalah saat jam pelajaran dan langsung. Asri yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal matematika selalu meminta jawaban pada Nina dengan mengajarnya, dan tentu saja hal tersebut membuat Nina tidak nyaman. Karena ketidaknyamanannya, Nina memberanikan diri untuk melaporkan masalah tersebut kepada guru matematika yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi. Dari hasil laporan tersebut, kemudian guru memanggil Asri dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Iya, Mbak Desi. Saya sudah dikumpul Asri di kelas. Dia selalu ingin satu belajar kepada saya. Seperti itu bisa. Iya, Mbak. Oke, nanti Ibu kasih laporannya nanti. Ya. Terima kasih. Oke. Saya kamu yang bisa diambil. Saya yakin dengan laporan dari diri kalau bahasa itu beberapa pelajaran seperti pelajaran yang saya. Saya juga Ini kalau segini tadi udah ada. dia itu sama saya, tapi saya tidak benar-benar dengan dia. Saya tidak ingin saja. Jadi ini bisa kamu. Iya, pasti. Pasti bisa dengan keyakinan kelas kita ya. Salah satu keyakinan kelas kita itu menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan kalau bahasa keamanan itu termasuk keamanan kelas kan? Dia beri saya teman dengan kelas. Saya membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman. Menurut Mbak Asri, apakah Mbak Asri yakin kalau menjaga keamanan dan kenyamanan kelas seperti ini? Yakin menjaga kelas aman dan nyaman itu penting.
melalui kelas ini baik dan pasti bermanfaat jika dilaksanakan. Ibu akui ya, membuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang itu pasti bisa melakukan kesalahan. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Namun, jika kamu membuat kesalahan, kira-kira langkah apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa mengakhiri kesalahan itu? Saya akan meminta maaf pada diri dan saya akan memberi berganti ke sikap supaya suasana pasukan aman dan lagi. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Baik, terima kasih atas sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan. Jadi lebih baik doakan semoga kedepannya Anda bisa menaati aturan dan juga bisa mengabaikan. Perkenalkan, nama saya Asri Gandini dari kelas 10 Busana 1. Awalnya saya takut dipanggil oleh Bu Lisa karena telah melakukan kesalahan menemui teman. Namun ternyata saya tidak dimarahi, tapi justru dibantu untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya merasa senang menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah di segitiga restitusi. Terima kasih. Restitusi membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan tanpa merasa dihakimi. Melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sekian demonstrasi singkat dari saya. Baik Bapak Ibu restitusi. Demikian adalah tayangan, salah satu tayangan dari 2 kasus yang coba saya praktekkan dari penerapan segitiga restitusi. Nah, dari tayangan tersebut Bapak Ibu boleh mengambil nilai positifnya. Jika itu bermanfaat, boleh dicoba ya Bapak Ibu. Saya rasa sih bermanfaat ya, saya rasa. Saya juga baru kemarin mencoba ternyata seperti ini segitiga restitusi. Jadi kedepannya kemungkinan besar akan saya gunakan juga. Begitu. Jadi kesimpulan untuk hari ini Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among. Among di sini lebih ditekankan pada posisi manajer nih Bapak Ibu, yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Begitu, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita gitu Bapak Ibu. Jadi harus keluar memang disiplin positifnya. Sekian Bapak Ibu paparan dari saya. Semoga apa yang disampaikan di sini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan memberikan kontribusi positif bagi SMK. Jika itu baik boleh dilaksanakan di Bapak Ibu, dan di sini sifatnya saya hanya berbagi saja. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan perhatiannya. Mungkin langsung saja ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mungkin menambahkan, melengkapi. Jadi apa yang kita semua laksanakan itu betul-betul bisa kita gabungkan. Jadi kalau ibaratnya kita memasak, bumbunya lengkap, mesti lebih enak hasil masakannya. Nah ini saya akan nambah bumbu. Ya, jadi apa yang tadi sudah disampaikan dari Bapak Ibu Guru jadi itu intinya kan namanya kita menjadi guru sebenarnya yang susah itu mendidik. Kalau mengajar mengajar kelas nanti materi selesai mengajar. Tapi kalau mendidik intinya kita itu adalah berubah perilaku. Dari beberapa referensi yang saya baca itu seperti itu namanya mendidik itu, dan pengalaman saya yang namanya merubah perilaku itu memang tidak bisa kita lihat dalam Bapak Ibu yang saya hormati calon
guru penggerak masih sama tuh yang saya hormati. Ada 3 hal yang saya sampaikan sebenarnya. Yang pertama adalah arti mewarnai tadi. Mewarnai itu banyak sekali kejabatannya. Yang kedua terkait dengan perubahan apa paradigma itu yang saya di hati saya. Yang ketiga adalah buktinya. Hal-hal 3 itulah yang saya tanyakan secara umum dulu. Nanti setelah selesai kami ingin pemandangan dari guru-guru yang tadi satu persatu saya mencatatnya. Karena apa? Sudah benar, sudah meninggal, sudah baik. Tapi ada sedikit yang belum sesuai dari pribadi saya selaku guru tua. Ketika ada perubahan perbedaan, mungkin ini nanti akan sebagai bahan pertimbangan atau sebagai diskusi bukan berarti menyalahkan apa yang saya Pak Menteri, tidak, itu tadi sudah tetapi kami akan berdiskusi kenyataan di lapangan tadi. Terima kasih dari saya. Nanti ada beberapa guru catatan saya, nanti mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan kami